Selamat pagi. Selamat hari Jumat. Pagi ini sarapannya pisang. Pisang digoreng pakai mentega sedikit. Terus kasih keju, kasih susu. Rendah kalori. Padahal tadi pagi sudah makan nasi juga. Masih lapar. Yang belum sarapan, silakan sarapan. Sekarang sudah jam 10:30. Yuk, saya sudah berdoa ya. Sudah cuci tangan, sudah berdoa. Jadi tidak berdoa di depan medsos. Ini pisang beli sama Bu Desi. Enak pisangnya, sudah matang. Jadi cukup kasih mentega sesendok, terus dipanggang di teflon. Paletkan keju, kasih susu kental manis dikit. Kalau di warkop saya jual 10.000. Berhubung warkop tutup, pemilik warkop makan dulu. Pokoknya makan tuh yang penting enak di lidah. Makanan murah meriah, sudah tua, jadi harus hati-hati jaga makan. Kemarin tuh beli batu cincin. Bonusnya batu cincin sisik naga. Sudah dites berat embun, dites di air, terus dibakar. Terakhir pakai rambutnya dibakar di atas batu ini. Rambutnya nggak hangus, nggak terbakar. Cocok berarti, energinya bagus, positif. Nggak bisa sembarang orang pakai batu itu. Bisa rencana kalau salah pakai batu, bisa penyakitan. Kalau saya ini cocoknya pakai batu onyx, ruby, terus salah satunya ini merah delima. Saya punya batu merah delima, pasangannya dengan jamrud. Cuman ada temen saya paranormal bilang saya tidak boleh pakai batu itu, jadi tidak tahu sekarang batu itu di mana. Sudah banyak yang mau maharin 1 juta 2 juta, tidak saya kasih. Ujung-ujungnya batu itu lupa naruhnya di mana, saya tidak tahu. Kemarin iseng lihat orang promo jual batu, pas cocok dapet apa yang ininya gratisannya itu. Kan beli batu kecubung gulung kan macem-macem harganya, ada yang 1 juta, ada yang 900, ada yang 800, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 50.000. Ada bonusnya. Biar di Shopee juga kan kita harus perhatikan dulu, kita lihat dulu link mereka di YouTube. Yang jualan batu asli itu link mereka tuh kan ada di YouTube. Iseng nggak taunya dapet lah sisik naga itu, cocok pas sama anak saya, hidup katanya. Ini saya lagi pesen batu ruby, cocok itu. Perhitungan apa cara Jawa itu, batu itu bisa saya pakai. Belum tahu ya powernya nanti gimana, nanti kita tes batunya. Aku percaya sama batu, bukan percaya sama batu itu datangkan bukan. Powernya nyaman. Ada batu yang enak kita pakai itu, kita tidur itu santai, nyaman, terus bahagia, happy. Kayaknya aku cocok pakai batu ulung ini, kecubung ulung ini. Atau orang batu pengasihan, cuman ada semangat lah, semangat. Nggak tahu nanti semangat cuannya nanti gimana, belum tahu ya. Tapi keren lah. Saya pencinta batu dari zaman saya kerja dulu saya umur 27-28 itu tangan saya penuh batu. Bule saya kan hobi pakai batu. Kalau teman-teman saya yang lama yang sama-sama tua udah tahu lah tabiat PL saya nih kalau sudah ngomongin soal batu. Ada berapa batu, nggak semua orang tuh bisa pakai batu. Kalau saya cocoknya pakai ruby, merah delima, kecubung gulung, terus tuh satu lagi ya merah delima, ruby, kecubung gulung gitu. Oh, virus. Bapak saya dulu kan banyak dikasih batu oleh Romo itu ya. Gak tahu, lupa naruhnya. Ada lah pokoknya satu bokor ini
entah siapa yang nyimpen di rumah ini, entah mama saya, entah adik saya, entah saya sendiri, termasuklah cincin saya itu. Jadi sampai hari ini belum ketemu, biar sudah dibongkar-bongkar di dalam guci keramik. Jadi bapak saya itu dikasih sama pastor, ada beberapa yang sudah dijual, uangnya banyak, macam-macam, badar apa lagi itu, opas, pirus, ruby. Berhubung batunya belum ketemu, akhirnya saya cicil lagi, beli lagi. Saya beli batu ruby siam, ada sertifikatnya, nanti kalau datang baru mau saya tes dulu batunya asli apa enggak. Kalau dia batunya asli boleh dipakai, kalau enggak asli dijual aja nanti. Kalau asli boleh pakai, kan dapat powernya. Agak kejawen saya. Karena batu itu juga kalau orang yang tahu bisa meningkatkan energi, meningkatkan stamina, terus menciptakan energi positif lah. Orang yang lemes-lemes, males-males tuh bisa naik, jadi bahagia. Yang sedih jadi bahagia. Oh iya, ada satu lagi nanti batu yang dari Aceh. Batu dari Aceh ini batu onyx ya, batu gio hitam. Saya belum tahu, kata orang yang dari Kalimantan bagus, tapi kalau kata saya sih yang dari Aceh, dari Gunung Leuser itu energinya kan besar. Kalau yang dari Gunung Leuser, nggak tahu kalau dari Kalimantan. Kalau Kalimantan itu kurang paham saya. Walaupun leluhur kami ada satu dari sana, saya kurang paham urusan orang Kalimantan itu. Karena nggak ada keluarga di sana. Lagi pula kalau cuma sekedar membahas batu itu kan, yang terkenal juga sih di Kalimantan, tapi saya kurang paham. Nggak ada keluarga di sana, jadi nggak ada penjelasan. Tapi kalau cerita tentang batu gio dari Gunung Leuser, saya percaya. Ada sejarah, ada mitos lah. Tapak Tuhan itu Gunung Leuser ya. Katanya batu itu bisa untuk menangkal supranatural juga. Bisa untuk apa? Melapis energi negatif. Tapi nanti kalau batu yang sudah datang dites dulu. Kan nggak semua orang yang jualan itu jujur. Kalau yang jualan itu jujur tuh enak. Kayak dukun bu, iya kayak dukun. Nggak harus jadi dukun kok pencinta batu-batu itu, hobi aja. Hobi itu kan ada rasa bahagia lah kalau punya batu. Orang yang hobi pakai cincin tuh bahagia. Saya kan sudah tua jadi tidak ada kegiatan, jadi ya gini lah, sekali-sekali kerja sekali tapi untuk setahun, cari rezeki sekali untuk setahun, nanti dapat duit sekian untuk berapa bulan pas lagi tidak kasih duit bokek nih, ada rezekinya, rezeki ayam. Yang penting asal mau apa, kais-kais tuh pasti adalah rezeki. Orang kan ngetes batu akik, jadi zaman batu-batu dulu saya ikut-ikutan lah mereka. Zaman batu kan mahal itu, jadi ada adik saya tuh teman yang ngasih batu dari Kalimantan. Saya tuh nggak tahu, tapi orang itu bilang gini, bukan batu ini, manik-manik ya, sudah terima saja. Bagus batunya. Ada lagi batu kecubung yang bisa masuk rambut halus satu, katanya batu pemikat. Saya nggak pakai batu itu, nggak tahu, saya lupa naruhnya di mana. Kalau suka dengan orang itu, ambil rambutnya satu, masukkan aja di dalam itu. Kalau nggak nikah sama dia tentu bisa gila katanya, tapi belum pernah dites.
memang ada orang-orang tertentu yang suka dengan batu. Tidak semua orang. Saya senang dengan batu-batu. Klenik-klenik saya senang. Saya belajar feng shui, belajar tarot, belajar apa? Horoskop Jayabaya, baca-baca. Tapi saya percaya Jayabaya itu, kalau saya bilang 90% nanti melebihi kehendak Allah. Tapi memang betul, di Jayabaya itu diceritakan sejarah manusia itu kurang lebih itu mendekati sempurna, 80% lah horoskop Jayabaya itu. Percaya saya, makanya saya pakai panutan horoskop Jayabaya. Orang kalau nggak cocok pakai cincin itu bisa bahaya, bisa penyakitan, bisa seret rezeki, bisa sengkil, bisa tertutup pikiran karena ada energi dari dalam tanah itu ya. Saya sulit ngomonginnya, nanti kalau ngomongin energi itu kan kayak orang nggak punya Tuhan ya. Tapi kalau orang Cina memang mereka percaya feng shui, saya juga percaya feng shui. Kembali kepada diri masing-masing, penting jangan lupa berdoa, jangan menduakan Tuhan. Percaya aja lah Tuhan itu baik. Tapi memang berlian, intan ada powernya, sering dipakai oleh oleh orang-orang untuk pengasihan. Sebenarnya nggak usah dijampi-jampi aja, kalau powernya dapat. Saya nggak pakai jampi-jampi, cuman powernya dapat. Cocok batu itu satu dengan pikiran saya, udah ambil rambut satu, bakar di batu. Berarti cocok. Kalau rambutnya habis, batunya habis, batu palsu. Orang tanya, ngetes batu? Tidak ngetes juga, ngetes aku batu. Kalau memang ada kodamnya, datang dia dalam mimpi. Aku sih nggak takut ya, cuman aku paling takut sama ular. Dari semua batu-batu yang saya punya itu, batu merah delima yang saya paling takut. Karena apa? Kodamnya ular. Kejar ular saya, makanya saya tidak berani pakai batu itu. Batu merah delima tuh betul-betul ada setannya, unsur penipuan, unsur magicnya itu. Saya duduk kan, dulu saya nggak ngerti, baru umur berapa, belum umur 33 lah, masih kerja. Pokoknya kalau pakai cincin tuh gagah bener untuk notok biskota, tek kan naik biskota. Jadi kalau pulang agak tempo, saya tuh habis mandi duduk senja kayak gitu, kita seperti mimpi. Tiba-tiba lihat rombongan ular, kita melintas di depan dia, mereka tuh ngejar. Dari situlah saya tahu kalau cincin yang saya pakai itu kodamnya ular. Takut. Wajar kalau temen saya si Gun itu nasihatin, gak usah dipakai lagi cincinnya, dia bilang tidak bagus. Sering rumah saya dimasukin ular, anak saya itu tidur di atas ayunan tuh ada ular. Efek dari cincin itu tadi, ada kodamnya. Ya, kalau teman saya itu kepala gudang sostro. Kalau untuk power sih iya, tapi mungkin karena faktor umur ya. Begitu saya sudah lihat ular itu saya lepaskan. Takut sekali. Inilah ular-ular yang sering datang saya gara-gara cincin ini. Dari situlah saya belajar horoskop Jayabaya, ndak basing-basing pakai cincin. Saya dikasih cincin itu umur 26. Pakailah Mbak cincin ini Mbak, katanya, aku kasih sama kamu. Cincin itu satu pasang, satu warna hijau, satu warna merah. Yang warna merah dipakai kakaknya untuk main judi di Pakri. Kakaknya itu kalau main judi lah, tidur di situlah, tidur di atas uang. Kan gimana mungkin ada pelanggaran syarat, kita nggak ngerti ya. Meninggal lah dia tuh, cerita sakit bapak saya yang besok, mungkin kurang istirahat, sakit jantung, meninggal lah dia. Nah cincinnya tuh nggak tahu siapa yang ngambil, cincin hijaunya itu. Kan saya biasa pergi kantor pakai, nanti sudah lepas. Jadi entah gimana
Saya tuh main ke rumah kawan saya. Kawan saya itu namanya Gunawan, kakaknya waktu itu jadi wakil gubernur Palembang. Dia biasa ngobat-ngobatin orang kan. Saya biasa aja main, namanya banyak kawan-kawan orang pintar. Dia panggil saya, yuk sini. Kenapa? Coba lepas cincinmu, katanya. Kenapa? Cincinku ada masalah apa? Kayaknya nggak usah lagi kau pakai cincin ini, katanya. Bahaya. Umur 26. Kakaknya ada juga waktu itu. Kok bahaya? Iya, nggak usah lah dipakai deh, kayak gitu. Cincin saya tuh kayak gini lah besar, keluar matanya merah. Waktu itu dia lagi ada pengobatan, kakaknya itu jadi asisten dia, Pak Wakil Gubernur itu. Mbak saya itu baik sama dia. Coba pinjam lah, dia bilang pinjam. Jadi dia rendam itu cincin saya itu. Nanti ini kan hari Kamis, nanti Kamis kesini lagi. Nanti kalau betul saya ini bohong, sebatas inilah katanya barang ini. Jadi sudah saya ambil lah cincin itu, saya pakai. Kamis sore saya ambil, malam saya duduk pas malam Jumat. Situlah saya lihat bahwa cincin saya itu ada setan. Pantas bawaannya marah terus ya. Besoknya saya langsung datang ke rumah dia turun tunggu dia sholat Jumat. Jadi cak mano ini cincin ini kun, sudahlah, tidak usah lagi dipakai. Tapi dasar tambeng itu tadi, kata orang Palembang tuh tambeng ya. Susah saya kalau nggak pakai cincin itu. Kalau mau pulang, mau notok diskotek kan susah ya. Jadi saya pakailah cincin itu. Bawaannya tuh marah terus, setelah cincin tuh bawaan marah. Mainlah saya ke Pelaju, ada tempat bapaknya dokter Dika, Pak Janis. Saya tanya lah batunya, kok batunya kenapa nggak usah pakai lagi gitu. Berdua orang sudah yang bilangin saya. Teman saya tuh si Gun itu aslinya tuh orang mana? Orang Pagaralam. Leluhur dia itu dari Gunung Dempo, orang Pagaralam. Pak Kiai Janis juga itu orang sana. Belum tahu itu, saya belum pernah injak Gunung Dempo sama sekali, belum. Dari situlah saya hati-hati pakai batu cincin. Musim-musim batu cincin kemarin sempet juga, tapi hanya sepintas sekilas. Entah tahun ini kebayang kepengen punya cincin batu, sudah lama belum. Kalau semasa almarhum suami saya hidup, dia nggak suka lihat saya pakai batu cincin, karena dia anggapnya nanti saya jadi memilih profesi jadi dukun. Dia tuh nggak suka saya jadi dukun. Jadi sana. Tapi sudah saya ini nggak ada mimpi-mimpi bagus, cuman yang tadinya bangun agak kesiangan jadi cepet bangunnya pagi. Yang tadi nggak bisa tidur, semangat itu lebih tinggi, lebih energik. Yang tadi bertekuk-tekuk itu jadi lurus. Tinggal nanti tunggu batu rubi saya, nanti mau saya kawinkan dengan batu rubi, batu pirus. Kan tiap-tiap batu kan ada unsur-unsur tertentu. Karena saya belajar pensi, jadi saya tahu. Jadi saya nggak mau kasih tahu semua orang. Tidak semua orang bisa pakai batu. Orang yang cocok pakai batu itu yang lahirnya di tahun tanah, baru boleh. Atau yang lahir di tahun kayu boleh pakai. Tapi kalau yang di tahun api, di tahun air itu tenggelam, powernya nggak dapet. Nggak tahu juga ya, nggak dapet powernya orang yang lahir di tahun api. Tapi kalau dia ada unsur kayunya masih. Karena kan sifatnya kalau air itu menenggelamkan. Sesuatu yang masuk dalam air itu tenggelam ya. Sesuatu yang masuk di dalam api kan agak susah untuk diambil. Sesuatu yang menempel seperti ini kan bisa dimakan. Atau wong Jawa itu tergantung power. Saya rajin baca-baca di Google.
baca-baca di Google, lihat-lihat primbon. Kalau ada duit ya beli buku primbon, baca-baca buku tarot. Otodidak sih, enggak kursus, otodidak. Pas umur 34 langsung aja seneng. Kalau energinya negatif jangan dibesar-besarkan, diredam. Jadi hati-hati ya pakai batu merah delima, kodamnya ular itu. Ngeri. Ular kobra. Dikejar rame-rame saya. Rumah saya banyak ularnya, ngeri ini. Kalau teman-teman saya, anak buah saya tuh udah tahu lah kalau nangkap ular di rumah saya dulu. Ular tuh bisa datang jalan siang-siang, kayak kita punya janji jiwa. Orang yang punya masalah, kita yang didatangin ular. Sampai saya tuh trauma, di dalam bak mandi ada ular, di lantai sini ada ular, lagi duduk ada ular, banyak bener. Gara-gara cincin itulah, kalau menurut saya sih gara-gara cincin itulah ada ularnya. Trauma ular itu hilang setelah cincin tuh. Saya nggak pernah mau mencari lagi di mana cincin itu, di mana nggak mau saya cari lagi. Jadi kalau ada orang bicara tentang batu delima tuh, nggak usah lah, jangan coba-coba lah, nggak bahagia itu. Bener-bener lah ular tuh, bisa kita berhadapan dengan ular di jalan itu, ular tuh nggak takut sama kita yang takut sama ular. Waktu di Pila itu saya lihat ular jam 9 pagi itu berdiri, hampir setengah badan saya tuh, hampir stres saya lihatnya. Dulu nggak tahu ya kalau efek dari ini, mungkin karena faktor umur ya. Terus saya baca-baca risalah di Google, terus di YouTube tanya-tanya sama orang yang benar kok. Ada beberapa juga cerita orang-orang tua ya, menceritakan tentang apa power batu itu yang benar-benar ada. Dari situ saya hati-hati sekali. Yang ngasih juga nggak tahu, saya juga nggak bisa nyalakan. Yang ngasih saya juga kan dia nggak tahu kalau di batu itu ada kodamnya, itu nggak tahu. Saya juga nggak tahu, saya masih muda kok, 30 tahun yang lalu, umur juga masih muda, masih gaya-gayahan ya. Tahu nggak tahu. Oh, kalau dipikir-pikir benar, lihat-lihat apa pengalaman orang di YouTube, pengalaman orang di Google menceritakan, terus yang saya alami sendiri sampai ditegur ya. Beberapa orang menegur saya tentang batu itu. Salah satu teman saya, si Gun itu, adiknya wakil gubernur itu, teman saya, rumahnya di Skip. Terus ada juga Ustadz yang negur saya tentang batu itu. Ada juga Taipa yang negur saya tentang batu itu. Banyak yang negur tuh, akhirnya saya percaya. Jadi makanya hati-hati, tidak semua orang bisa pakai batu cincin. Saya ada belajar di horoskop Jayabaya itu, ada manfaat juga batu cincin itu, ada yang tidak manfaat. Manfaatnya untuk keindahan. Memang nggak semua orang bisa menyerap energinya. Nggak penting lagi zaman sekarang percaya kayak gitu, tapi memang dampaknya ada. Untuk apa aja, orang biarlah pakai emas nggak apa-apa, dirampok orang kalau gini nggak aneh. Pede aja orang pakai batu tuh, pede, powernya tuh dapet. Udah habis. Oke, nanti kita sambung lagi ya kapan-kapan. Semoga yang mau pakai batu, lihat-lihat dulu ya horoskop Jayabaya, lihat-lihat dulu primbon Jawa, cocok apa enggak. Kalau cocok boleh pakai, enggak cocok jangan ya, karena saya sudah pernah ngalami. Hati-hati betul dengan batu merah delima itu, ada kodamnya. Ular, jangan sampai saya dikejar-kejar ular itu. Depan lepis saya digantungin ular, saya mandi di dalam ada ular, tidur pun bermimpi ular, seperti kita punya janji.
Tapi semenjak batu itu saya lepas dan saya lupa, saya tidak pernah lagi ketemu ular sampailah sekarang ini ya. Jadi mungkin sudah hampir ada 15 tahun, 10 sampai 15 tahun. Saya nggak tahu keberadaan batu itu di mana, cincin saya itu di mana, berikut dengan satu toples itu di mana tuh saya nggak tahu sampai detik ini. Jadi ngumpulin lagi batu itu, tapi sudah pakai horoskopnya, sudah ngikutin apa? Sudah semakin dewasa, karena umur saya sudah 60, jadi saya juga sudah dewasa berpikirnya, jadi enggak sembarang-sembarang. Jadi enggak asal-asalan, artinya itu apa? Suka-sukanya aja. Kalau ditanya saya penggemar batu, cuman hanya suka aja, hobi. Mitos sih ya, saya percaya mitos. Saya percaya mitos, saya percaya juga. Nggak mungkin mitos itu ada kalau nggak ada cerita. Nggak semua perempuan suka dengan batu-batu ini, hanya orang-orang tertentu. Nggak semua orang apa pakai batu itu bagus tuh, nggak semua orang pakai batu itu bagus. Saya yakin kalau yang punya unsur tanah memang cocok dia pakai batu, yang unsur tanah dan unsur kayu, pasti dia pencinta batu, pasti dia pencinta klinik. Jadi dalam apa Feng Shui itu ada berapa urutan ya, air, api, elemennya ada air, api, tanah, kayu ya. Jadi tidak semua. Kita pemilik alam semesta inilah yang apa, yang bisa menentukan. Oke, sampai ketemu nanti ya. Bye. Sudah selesai sarapannya.